Assalamualaikum. Hai sobat anak novel. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi kita dengan sang pewaris konsorsium. Kali ini melangkutkan Dava yang sedang bayar belanjaannya pakai kartu hitam. Sampai-sampai manajer Gary terkejut. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa mohon subscribe-nya yang belum subscribe agar gak ketinggalan info-info terbaru kita. Like, komen, dan share videonya. Oke, Markiton. Mari kita tonton. Bab 15. Ini, dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Gary dengan nada yang rendah dan kebingungan. Dia benar-benar terkejut. Apakah ada masalah? Tanya Dava. Sedikit mengernyit. Sarah dan Dylan, juga Dana dan pengamat lainnya kebingungan melihat perubahan sikap Gary yang tiba-tiba. Mereka sudah yakin sekali dia akan mengusir Dava keluar setelah mengungkap bahwa dia adalah pembohong dan hanya berpura-pura. Tapi bukan itu yang terjadi. Gary tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan Dava dari kepala hingga ujung kakinya, tapi tetap menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi manajer dari toko ini selama beberapa tahun. Jadi tentu saja mudah baginya untuk mengenali bahwa kartu tersebut bukanlah kartu biasa. Sekilas, dia bisa tahu kalau kartu itu adalah kartu yang dikustomisasi dan dibuat secara eksklusif untuk kepala dari perusahaan atau bisnis terkemuka. Namun, penampilan pria di depannya ini tidak sesuai dengan bayangannya. Dia benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan dengan jumlah yang sangat besar. Dia baru saja ingin mengonfrontasi orang yang dibilang orang miskin itu ketika dia mengingat sesuatu yang sangat penting. Beberapa hari yang lalu, ada rumor di antara eselon tingkat atas tentang kepemilikan konsorsium ternama yang telah dipindah-tangankan kepada orang lain. Namun, tidak banyak yang diketahui tentang orang itu karena semua informasi tentang orang tersebut dijaga dengan ketat. Dahi Gary tiba-tiba berkeringat dingin. Bagaimana jika orang ini adalah orang yang diberikan kepemilikan konsorsium itu? Itu adalah kemungkinan yang mengerikan jika dipikirkan. Semuanya jadi masuk akal jika dia pikirkan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana bisa dia memiliki kartu eksklusif itu? Jika dia diperlakukan dengan buruk sedikit pun, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tentu saja tidak, Tuan. Selamat datang di toko kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah kami timbulkan, ucap Gary dengan nada yang sopan. Sikapnya berubah 180 derajat ketika dia berpikir bahwa orang ini adalah kepala dari konsorsium ternama. Dia tahu dia tidak bisa menyinggung orang ini sedikit pun. Dava tersenyum ketika melihat sikap manajer tersebut berubah. Tidak mengejutkan jika dia bisa menjadi manajer dari toko mewah ini. Dia memang cakap dalam bidangnya. Mohon maklumi kekurangan staf kami. Dia tidak tahu nilai dari kartu ini, kata Gary sembari memelototi Dana, pramuniaga itu, yang membuatnya menciut ketakutan. Dia bukan orang bodoh dan dia melihat cara Tuan Gary memperlakukan Dava. Dia pasti adalah orang penting. Bagaimana kalau Anda masuk ke dalam? Kita bisa menyelesaikan transaksinya di sana, ujar Gary dengan penuh hormat, bahkan sedikit membungkuk pada Dava, membuat para pengamat di sana tertegun. Dava mengangguk puas karena sikap dan keramahan Gary sebelum memasuki ruangan spesial yang ditunjukkan padanya. Sepertinya Dylan benar-benar kesal karena perlakuan Gary yang tiba-tiba pada Dava. Dia tidak mengerti kenapa Gary memperlakukan Dava seperti itu. Jadi dia merasa Dava telah melakukan hal yang licik untuk menipu Gary. Permisi, Tuan Gary, sepertinya ada kesalahan di sini. Orang ini sangat miskin dan aku yakin dia tidak akan bisa membayar uang sebanyak itu untuk pakaian-pakaian itu. Aku sarankan kamu mengusirnya keluar karena dia mungkin ingin menipumu, kata Dylan dengan sopan pada Tuan Gary. Dia tidak tahan melihat Tuan Gary memperlakukan Dava dengan penuh hormat. Gary mendengus dengan dingin ketika dia mendengar perkataan Dylan. Walaupun Tuan Handoko merupakan pebisnis ternama di daerah tersebut, tidak ada bandingannya dengan kepala konsorsium. Dia kira dia siapa memberi saran tentang tokonya. Bahkan ayahnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku sarankan Anda jaga perkataanmu. Orang yang Anda bicarakan adalah seorang naratama kami yang sangat penting, ujar Gary dengan dingin. Sarah yang lahir dari keluarga menengah ke bawah tentu merasa terintimidasi oleh Gary, manajer dari sebuah toko mewah.
Tapi dia tidak tahan mendengar Gary menyebut Dava seorang Naratama. Konyol sekali. Jika Dava adalah Naratama, maka dia adalah Naratetama dari toko ini. Tuan Manajer, sepertinya Anda keliru. Orang miskin itu benar-benar tidak bisa membeli makanan seharga 1,5 juta rupiah. Aku tahu itu karena kami kuliah di universitas yang sama. Bagaimana bisa dia membayar pakaian seharga 9,15 miliar rupiah jika dia bahkan tidak bisa membeli makanan enak? Itu sungguh konyol, seru Sarah. Tuan Gary sekarang merasa jengkel karena tingkah mereka. Apakah mereka menginginkan dia mati? Jika dia mengikuti perkataan mereka dari awal, dia tidak akan berada di sana keesokan harinya. Walaupun Tuan Gary marah pada mereka, dia masih berbicara dengan sopan. Lagi pula, Ayah Dylan Handoko dan dia sempat makan malam bersama beberapa kali. Tidak baik baginya jika memperlakukan anaknya dengan semena-mena. Namun, itu tidak berarti dia akan membiarkan mereka mencoba menyabotasenya. Walaupun dia mungkin kenal dengan Ayah Dylan, dia tahu kapan harus menjaga batas antara pertemanan dan pekerjaan. Lagi pula, Ayah Dylan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah konsorsium. Sudah jelas pihak mana yang akan dia ambil antara pebisnis kaya dan kepala dari konsorsium ternama. Aku rasa Anda datang ke sini untuk berbelanja dan membeli beberapa barang. Silakan lanjutkan urusan Anda. Jika Anda terus membuat komentar menghina pada tamu Naratama kami, maka kami tidak ada pilihan lagi selain memanggil satpam untuk membawamu keluar, kata Gary. Setelah mendengarnya, walaupun Dylan dan Sarah merasa tidak puas dan kesal, mereka berbalik dan lanjut berbelanja. Tuan Gary adalah seseorang yang tidak akan tergerak oleh nama Handoko. Akan tetapi, kejadian kecil ini hanya meningkatkan rasa benci Dylan. Setelah 20 menit, Dava keluar dari ruangan itu sambil tersenyum dan diikuti oleh manajer di belakangnya. Setelah mengemas tas belanja yang sudah Dana kemas untuknya, Dava meninggalkan toko itu tanpa menatap mantan pacarnya dan pacarnya itu sedikit pun. Dylan sangat murka tapi dia sudah memiliki rencana. Bab 16. Dava melangkah keluar toko dengan bahagia. Dia merasa puas sekali setelah kejadian kecil yang terjadi di toko itu. Dia berjalan beberapa menit dengan tas-tas belanja di tangannya sebelum berhenti. Perut Dava keroncongan, mengingatkan dia bahwa dia belum makan apapun. Dia ingin makan di Hotel Sky Golden, tapi dia membawa banyak tas belanja. Membawa-bawa semua tas belanja itu ke hotel akan merepotkan. Lagi pula, dia harus mengganti pakaiannya atau bisa-bisa dia tidak diperbolehkan masuk. Dava memanggil taksi dan menaikinya. Dia memutuskan untuk menaruh pakaian-pakaian barunya dulu di asrama sebelum pergi ke hotel untuk makan. Tidak ada kejadian menarik selama perjalanan pulangnya. Selain beberapa lirikan dan gosip dari mahasiswa lainnya, tidak ada yang berbeda dari biasanya. Dia memasuki kamar asramanya dan mendapati ruangan itu masih kosong. Walaupun sudah 2 jam berlalu sejak dia pergi ke mall, teman-temannya belum pulang dari kampus. Dava meletakkan tas-tas belanja dengan rapi di tempat yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan tidak penting yang akan muncul jika mereka melihat tas-tas belanja di ranjangnya. Ketika dia sudah selesai, dia berganti pakaian dengan pakaian yang baru dia beli. Bajunya pas sekali di badannya, membuat Dava tersenyum. Kepercayaan dirinya meningkat ketika memakai pakaian itu. Ternyata berpakaian dengan bagus ada baiknya juga. Dava tiba-tiba menggeram. Setelah bertikai dengan Sarah, dia lupa kalau dia membutuhkan sepatu baru juga. Pakaiannya jadi aneh karena sepatu yang dia kenakan sudah jelek. Dava menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia terlalu lapar untuk kembali ke toko dan membeli sepatu baru. Lagi pula, itu tidak terlalu penting. Dia akan pergi membeli sepatu setelah makan. Sekarang, makan adalah prioritas utamanya. Rasa laparnya sudah tidak bisa diabaikan lagi. Dava keluar dari kamarnya dan menaiki taksi untuk pergi ke Hotel Sky Golden. Di perjalanan, dia mengingat kejadian-kejadian yang membawanya ke sana. Baru beberapa hari berlalu, tapi sudah banyak terjadi dalam kurun waktu yang singkat itu. Dava turun dari taksi dan berdiri di depan pintu masuk hotel yang megah itu. Berbeda dengan kali pertama dia datang ke sini, dia tidak merasa kagum oleh Hotel Bintang 7 lagi.
Rumah besar kakeknya jauh lebih megah daripada hotel ini. Akan tetapi, ketika dia melihat barisan mobil yang parkir di sana, dia tidak bisa tidak tertegun. Dia tidak sabar untuk dua mobilnya tiba. Ketika dia memasuki hotel setelah menyapa dua satpam yang bertugas di pintu masuk, dia langsung dilayani oleh anggota staf hotel. Para satpam itu merasa wajah Dava familiar, tapi tidak yakin pernah melihatnya di mana. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka pertanyakan itu adalah orang yang sama dengan yang mereka laporkan ke kantor polisi beberapa hari yang lalu. Namun, itu bisa dimengerti, karena Dava tampak jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu. "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya anggota staf hotel dengan sopan. "Aku mau makan," jawab Dava. "Apakah Anda punya kartu keanggotaan, Tuan?" tanyanya lagi. Dava mengernyitkan dahi. Dia baru sadar dia tidak memiliki kartu keanggotaan. Dia tidak tahu dia memerlukannya untuk bisa makan di sini. Dia berpikir jika Dylan dan Sarah bisa makan di sini, yang dia perlukan hanyalah uang. Jadi dia tidak mengira itu akan menjadi masalah karena dia sekarang punya banyak uang. "Aku tidak punya," jawab Dava. "Tuan, makanan kami sangat istimewa dibandingkan tempat lain. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kualitas terbaik juga alat-alat yang kami gunakan. Tidak semua orang bisa makan di sini. Hanya orang-orang yang memiliki kartu keanggotaan bisa makan di sini," kata anggota staf hotel tersebut. "Kalau begitu, bagaimana aku bisa menjadi anggota?" tanya Dava. Dia sangat lapar dan hanya ingin permasalahan keanggotaan ini segera selesai. "Tuan, jika Anda mengisi ulang sebesar 1,5 miliar rupiah, Anda akan mendapatkan kartu keanggotaan perunggu. Jika Anda isi ulang sebesar 7,5 miliar rupiah, Anda akan mendapatkan kartu keanggotaan perak dan jika Anda mengisi ulang sebesar 15 miliar, Anda akan mendapatkan kartu keanggotaan emas," jelas staf hotel itu. Dava mengangguk sebelum mengeluarkan ponsel bergayanya yang sudah dikustomisasi. Dia akan mentransfer 15 miliar rupiah untuk mendapatkan kartu keanggotaan emas. "Baiklah. Aku akan mengisi ulang sebesar 15 miliar rupiah, ujar Dava. Dia sendiri terkejut dia mau menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk makan, tapi dia tetap melakukannya. Itu hanya setetes air di lautan dibandingkan banyaknya uang yang dia miliki. Staf hotel tersebut terkejut ketika mendengar Dava akan membayar kartu keanggotaan emas. Jarang sekali ada orang yang membayar sebanyak itu untuk makan di sana. Kebanyakan orang akan memilih kartu keanggotaan perak atau perunggu. Walaupun begitu, dia menuntun Dava ke meja resepsi untuk menyelesaikan pembayarannya. Jika Dylan ada di sana, dia pasti akan muntah darah melihatnya. Dia telah menghabiskan uang bulanannya untuk membeli kartu perunggu seharga 1,5 miliar rupiah, yang telah dia habiskan dalam satu malam. Sementara itu, Dava telah menghabiskan 15 miliar rupiah saat itu juga untuk kartu keanggotaan emas. Prosesnya berjalan dengan lancar dan mudah. Dava ditawarkan kamar spesial yang disiapkan untuk anggota emas untuk mereka makan, tapi dia menolaknya. Dia hanya ingin segera makan. Dava duduk untuk makan setelah ditawarkan meja yang bagus di tempat yang sempurna dan disajikan makanan-makanan mewah di mejanya. Namun, dia baru saja makan 3 suap ketika ada 3 wanita cantik memasuki tempat itu. Bab 17. 3 wanita cantik yang memasuki tempat itu terlihat sangat familiar bagi Dava, terutama wanita yang di tengah, yang membuatnya bertanya-tanya di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia masih menatap wanita itu lekat-lekat ketika wanita itu menyadari seseorang sedang menatapnya. Dia menyadari seseorang sedang menatapnya. Tapi dia mengabaikannya karena dia memang sangat menawan. Tapi ketika dia melihat Dava, dia mengenali wajahnya, tapi tidak ingat di mana pernah bertemu dengannya. Melihat mejanya yang dipenuhi makanan mewah sekilas saja menunjukkan bahwa orang itu mungkin sangat kaya, karena untuk bisa makan di sini memerlukan kartu keanggotaan. Yang paling murah saja harganya 1,5 miliar rupiah yang berarti dia setidaknya memiliki 1,5 miliar untuk dihambur-hamburkan pada makanan. "Jihan, sedang melihat apa? Ayo, Hera." Salah satu wanita yang menemaninya angkat bicara. Jihan mengangguk pelan dan berusaha merekam wajah Dava di benaknya sebelum pergi. Karena dia lahir di keluarga yang sangat berkecukupan,
Dia juga memiliki kartu keanggotaan. Walaupun hanya kartu keanggotaan perak, itu masih merupakan hal yang mengesankan. Dia telah menjanjikan teman-temannya makan di Hotel Sky Golden, tapi dia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukannya. Dia baru bisa memenuhi janjinya sekarang. Dava memperhatikannya berjalan pergi sampai dia tidak terlihat. Dia terlihat sangat cantik dengan bentuk tubuh seperti jam pasir dan kulit yang sangat cerah. Dava juga mengingat-ingat wajahnya sebelum kembali menyuap makanannya. Makanannya sesuai dengan harapannya. Pantas saja harganya semahal itu. Dava tidak pernah makan makanan selezat itu. Dava menghela nafas. Bisa dipahami kenapa Sarah putus dengannya. Dia tidak bisa kehilangan kesempatan untuk makan di sini dan berbelanja di toko-toko mewah. Namun, tetap saja itu bukan alasan yang bagus. Karena jika Sarah bertahan dengannya, dia akan melimpahinya dengan lebih banyak kemewahan yang diinginkannya. Dava berhenti memikirkan tentang hal itu dan fokus pada makanannya. Lagi pula, dia sangat kelaparan. Dava dengan cepat menghabiskan makanannya sebelum menghela nafas puas. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Ternyata dia telah menghabiskan lebih dari sejam untuk makan di sini. Dia bangkit dan beranjak ke pintu keluar. Dia masih harus membeli sepatu baru. Dia menaiki taksi dan kembali ke mall lagi. Kali ini, dia tidak menghabiskan waktunya untuk berkeliling dan langsung masuk ke toko pertama yang dia lihat, yang merupakan toko Armani. Segera setelah dia memasuki toko itu, dia melihat-lihat sebentar, melihat-lihat ratusan pasang sepatu, sandal, dan sepatu lari seharga jutaan rupiah. Dia melihat-lihat untuk beberapa detik sebelum matanya terhenti pada sepasang sepatu lari. Dia memeriksa label harganya dan bersiul pelan. Sepasang sepatu itu seharga 300 juta rupiah. Dava sudah kaya raya sekarang, tapi dia masih sedikit ragu-ragu setelah menjalani kehidupan yang pas-pasan. Dia masih mencoba menghilangkan mentalitas bahwa dia itu miskin dan ingin menerima identitas barunya sebagai orang kaya raya sesegera mungkin. Ini merupakan hal yang jelas karena dia baru saja menghabiskan 15 miliar hanya untuk sekali makan. Setelah mengemas sepasang sepatu itu, dia melihat-lihat lagi dan memilih beberapa sepatu lainnya yang dia sukai. Sepatu lari, sandal, dan lainnya. Dia ingin memiliki sepatu sebanyak mungkin yang akan cocok dengan semua pakaiannya. Ketika dia selesai, dia beranjak ke kasir untuk membayar pembeliannya ketika dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Dia berniat mengabaikannya saja ketika dia mendengar suara tamparan yang diikuti oleh teriakan. Sialan, Dava menghampiri lokasi kejadian itu karena penasaran. Beberapa orang lainnya juga sudah berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika Dava tiba di lokasi, dia akhirnya bisa melihat dengan baik alasan orang-orang berkumpul di sana. Seorang pria muda seumurannya berdiri tidak bergerak, melihat dengan bengis wanita yang terlihat setahun lebih muda darinya. Lelaki itu berpakaian dengan baik, menandakan bahwa dia dari keluarga kaya, dan memiliki beberapa tato di badannya. Sementara itu, perempuan itu berpakaian dengan buruk. Bajunya bahkan sedikit usang dan sobek. Dasar jalang, apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu tahu seberapa mahal sepatu ini? Seru lelaki itu. Perempuan itu sudah sangat ketakutan. Dia sangat miskin. Jadi dia pasti tidak tahu seberapa mahal sepatu itu. Dia telah dikirim oleh bos dari pekerjaan paruh waktunya untuk membeli sepasang sepatu untuk dia kenakan karena itu adalah pekerjaannya. Karena terburu-buru, dia tidak melihat ada pria yang mendekat dan tidak sengaja menginjak sepatunya. Sebelum dia bisa meminta maaf, pria itu sudah menamparkan wajahnya sebanyak 2 kali. Hal terburuknya adalah dia bahkan tidak bisa membalas karena pria itu bisa saja mengakhiri hidupnya. Dia hanya bisa berdoa agar pria itu tidak punya waktu luang untuk rakyat jelata seperti dia. Namun, doanya tidak dijawab. Lelaki itu sangat murka. Dia merupakan penggemar berat sepatu itu. Jadi dia tidak terima seseorang menodai sepatunya. Terutama jika orang yang menginjaknya adalah orang semenyedihkan dia. Maafkan saya, Tuan. Saya minta maaf karena kesalahan saya. Mohon maafkan saya, seru perempuan itu, membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Akan tetapi, lelaki itu tidak menghiraukan permintaan maafnya. Sebaliknya, dia menjambak rambutnya dengan kasar dan memberinya 2 tamparan yang nyaring di wajahnya.
Ketika Dava menyaksikan perlakuan pria itu pada wanita muda itu, dia merasa dirinya murka tak terkontrol. Dia berani mendaratkan tangannya pada perempuan itu hanya karena dia tidak sengaja menginjak sepatunya. Itu membuat Dava tidak nyaman, karena sebelumnya dia berada di posisi yang serupa dengan perempuan itu. Dia beranjak ke arah lelaki itu dan menggenggam tangannya ketika dia mengacungkan tangannya untuk menamparkan perempuan itu sekali lagi, mengabaikan bisikan-bisikan kerumunan itu. "Tuan, sepertinya itu sudah cukup," kata Dava dengan nada dingin. "Oke, segitu dulu nontonnya. Tunggu lagi bab berikutnya. Sampai jumpa."